Terima kasih kepada Tuhan karena hari ini saya hadir di tengah-tengah jemaat Tuhan, di tengah-tengah saudara-saudara sekalian, jemaat khususnya GPDI Brisbane dan juga GPDI dari Gold Coast dan juga tamu-tamu yang hadir. Dan lebih khusus adalah hadirnya Ketua Majelis Daerah GPDI Australia yang juga didampingi oleh Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini adalah hari spesial untuk jemaat GPDI Brisbane merayakan hari ulang tahun ke-20. Saya ingat 21 tahun yang lalu saya ada di sini, di kota ini, ketemu dengan Pastor Jerry dan saya bertanya apakah di Brisbane itu sudah ada GPDI. Belum ada. Saya katakan buka di sini. Tahun depannya buka dan ini hari ulang tahun ke-20. Saya diundang, terima kasih. Ada banyak acara tetapi saya geser ke orang lain. Saya datang ke sini untuk ingat lagi apa yang pernah saya minta kepada Pastor Jerry untuk membuka ibadah khususnya di kota ini. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dari tadi saudara dengar GPDI, GPDI. GPDI ini sudah 103 tahun. Jadi dan sudah tersebar di seluruh Indonesia, semua provinsi di Indonesia sudah hadir GPDI yang kurang lebih 20.000 lebih jemaat gereja lokal. Dan juga di banyak negara, insya Allah bulan depan kami akan resmikan GPDI di kota Athena di Yunani. Dan juga kami sedang melirik beberapa kota di sana untuk diresmikan keberadaan GPDI selain di Yunani, di Tesalonika, di Korintus, di Roma, dan juga di Dubai. Di Dubai, insya Allah. Haleluya. Nah, kita akan baca Alkitab, saudara-saudara. Saudara yang punya kitab suci, silakan dibuka atau HP suci. Saya tidak terbiasa dengan HP suci, saudara, karena bukan saya fanatik dalam artian apa, bukan, saudara. Kalau Alkitab saya berani katakan kitab suci. Tapi kalau HP saya tidak berani katakan HP suci, karena di dalam kontennya juga macam-macam, saudara. Itu satu. Yang kedua, yang sangat mendasar secara teologis, Alkitab menulis dalam surat Wahyu, berbahagialah mereka yang senantiasa membaca kitab suci ini, bukan HP suci. Tapi kalau saudara bawa HP seperti pakai itu, silakan saudara. Nah, dalam surat Filipi ayat pasal 1 ayat 3 sampai ayat 11 sebenarnya saya akan baca, tetapi saya hanya ambil beberapa ayat dalam bagian ini. Ayat 3, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Yesus, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara-saudara, untuk jemaat Filipi, bagi seorang Rasul Paulus itu tidak asing, saudara. Karena kalau kita buka dalam Kisah Rasul pasal 16, kita menemukan di sana sebuah cerita yang merupakan cerita menulis asal mulanya gereja di Filipi berdiri. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin jelaskan dulu saudara-saudara, pemahaman tentang gereja. Kalau di Indonesia,
Gereja sinode, saya tidak tahu di Australia saudara ya. Tetapi kalau di Indonesia, gereja sinode itu ada 328 sinode. 328 sinode. Ada gereja Katolik, lalu kemudian ada gereja-gereja Protestan yang bernuansa kesukuan, ada gereja Protestan Injili, ada Pantekosta, dan Karismatik. Itu terhimpun dalam beberapa rumpun aras nasional. Tetapi gereja-gereja sinode ini tidak ada di Alkitab. Secara Alkitabiah, kalau kita coba telusuri dan pelajari, yang kita temukan di Alkitab adalah gereja yang bersifat universal. Itu bahasa ilmiahnya. Tetapi bahasa Alkitabnya dikenal dengan kata tubuh Kristus. Gereja secara menyeluruh, gembalanya adalah Yesus Kristus. Yang kedua, gereja yang bersifat sinodal, lokal. Itu yang banyak di Alkitab. Dan yang ketiga adalah gereja secara individual. Saudara dan saya secara pribadi. Nah, yang mana saya akan bahas mengenai gereja lokal, saudara. Karena kalau saya bicara mengenai gereja yang bersifat universal, tubuh Kristus, gembalanya adalah Yesus Kristus. Ini gereja bersifat invisible, tidak kelihatan. Satu waktu, saudara, saya ketemu dengan teman lama saya. Ini cerita yang benar terjadi. Dulu saya ada di gerejanya Bapak Ahamandei. Sekarang sudah almarhum. Saya cukup lama, 14 tahun saya ada di situ. Lalu saya ikut choir. Di antara teman choir ada seorang wanita, teman paduan suara kami, satu grup. Setelah saya menikah, dia juga menikah dengan orang lain. Satu waktu saya ketemu di sebuah tempat belanja. Lalu kami basa-basi. Saya katakan, wah lama tidak ketemu ya. Iya, lama tidak ketemu. Dia tanya kepada saya, anak sudah berapa? Saya bilang 2. Laki-laki perempuan. 1 wanita, 1 perempuan. Lalu saya tanya dia, kamu anak berapa? 3. Itu hari Rabu, saudara. Iya, hari Rabu. Kemudian, saya tanya, kamu bergereja di mana? Oh, saya di mana-mana. Gembala kamu siapa? Tuhan Yesus. Saya pikir, ini orang luar biasa karena biasa di luar, saudara. Kedengarannya hebat, saudara. Kedengarannya begitu antik, begitu fanatik dalam kekristenan. Dia bergereja di mana-mana, gembalanya adalah Tuhan Yesus. Sebulan 2 bulan kemudian ketemu lagi. Itu kurang lebih hari Kamis. Lalu dia berkata begini, wah Bro John, kita ketemu lagi, ternyata dunia ini kecil. Itu bahasa basi. Saya bilang iya. Dia berkata begini kepada saya, Bro, hari Minggu datang ke rumah saya undang. Kenapa? Anak saya ulang tahun. Wah, bilang anak saya ulang tahun, ini pasti pesta. Naluri Manado saya muncul, saudara. Orang Manado kan itu jago makan. Karena ada filosofi orang Manado, orang tua kepada anak-anak, katakan begini, orang tua kata begini ke anak-anak, nak, lebih baik kamu bodoh di meja belajar daripada bodoh di meja makan. Nah, naluri saya tergoda. Oh, pasti ada makan-makan. Saya tanya, ada pesta, ada makan? Pasti ada. Tapi datang jam 6 sore. Saya bilang begini, nggak bisa.
Saya ada pelayanan jam 6 sore. Saya datang jam 9 malam. Saya bawa kado, saya makan, saya pulang. Tolong saya datang jam 6 sore. Dia minta saya bilang saya nggak bisa, sudah terjadwal. Saya harus khotbah di tempat lain. Tapi saya penasaran. Saya tanya, kenapa saya dipaksa untuk datang jam 6 sore? Nggak ada khotbah untuk anaknya yang ulang tahun. Saya ingat 2 bulan lalu, dia berkata dia bergereja di mana-mana dan gembalanya Tuhan Yesus. Lalu saya kata begini, panggil aja gembala kamu untuk khotbah Tuhan Yesus. Ini kan orang Kristen nyentrik, saudara. Tidak salah kalau kita menempatkan dalam iman kita secara pribadi, kita bagian daripada tubuh Kristus. Gereja di mana gembala agungnya adalah Yesus Kristus. Gereja yang bersifat invisible, tidak kelihatan. Tetapi Alkitab mengajar kita bahwa gereja lokallah tempat di mana kita bertumbuh, berinteraksi dengan Tuhan lewat kehidupan kita seperti yang ditayangkan tadi. Saya tertarik dengan apa namanya tadi, saudara? Mau bilang apa mereka tadi? Talk show. Iya. Yang tadi dia bilang dia botak, saudara. Bukan saya yang bilang. Dia sendiri yang bilang. Itu host yang bertanya ke dia dan juga beliau sendiri berkata dia botak, saudara. Saudara tahu filosofi orang botak? Orang botak itu, saudara, kalau dia botak di atas, cuma di atas, itu memikirkan perkara-perkara di atas. Kalau botaknya hanya depan, itu orang pemikir masa depan. Kalau botaknya di belakang, orang yang suka bernostalgia. Kalau botaknya kiri kanan, saudara, dia itu adalah orang kerja di accounting, debit kredit. Tapi kalau botak semua, manusia globalisasi. Tadi kan mereka cerita, dalam talk show mereka kan menyampaikan, menyaksikan secara langsung. Dan saya yakin, ini live, saudara. Saya yakin mereka tidak merekayasa apa yang mereka sampaikan. Bahwa mereka bertumbuh, kerohanian mereka bertumbuh dalam gereja lokal yang disebut dengan GPDI atau GPDI Brisbane. Ada yang dari kecil. Jadi kita jangan berangan-angan, lalu kemudian membesarkan hati dengan berkata, saya punya iman, dan gembala agung saya adalah Yesus. Gereja saya adalah gereja universal, tubuh Kristus. Itu betul, saudara. Tetapi dalam proses pertumbuhan iman saudara dan saya, itu ada dalam gereja lokal. Paulus menulis, kalau kita lihat Paulus tulis, setiap kali aku berdoa dengan sukacita, aku teringat akan kamu. Karena hubungan antara Rasul Paulus dengan jemaat Filipi itu ditulis dalam Kisah Rasul pasal 16. Satu waktu Paulus ada di kota Filipi. Dia jalan-jalan di kota Filipi. Dia telusuri sebuah sungai. Dia temukan ada tempat ibadah orang Yahudi yang dikenal dengan kata sinagoge. Ketika dia masuk dalam tempat ibadah ini, dia bertemu dengan banyak orang, terutama disebut wanita-wanita. Dia ketemu dengan seorang wanita yang bernama Lydia, pedagang kain ungu, dan wanita ini janda, saudara. Kami pendeta-pendeta, kalau ketemu janda, hati-hati, saudara. Kenapa? Itu difoto, diviralkan, detik yang sama sudah beredar di seluruh dunia. Nah, GPDI ada di semua, hampir banyak negara, bukan hampir, banyak negara.
Coba Pastor Jerry, saudara. Dia foto dengan seorang janda yang nggak kelihatan istrinya. Orang nakal. Ya, kalau ada Pak Pastor Kinda, dia pasti bilang saya nakal, saudara. Karena Pastor Kinda hanya tahu 3 kata Indonesia. 1, selamat pagi. 2, nasi goreng. 3, nakal. Ya, zaman sekarang. Ketika Paulus bertemu dengan para wanita di sebuah rumah ibadah orang Yahudi, secara khusus dia bertemu dengan seorang wanita, seorang janda penjual kain ungu, dan Ibu Lydia ini menawarkan, kalau kalian, Paulus dan Silas, berkenan, singgahlah di rumah kami. Disitulah titik awal terbangunnya sebuah komunitas gereja lokal. Saudara-saudara, seperti saya katakan, GPDI di Indonesia, gereja lokalnya itu kurang lebih 20 ribuan gereja lokal. Itu dimulai dari mana? Dimulai dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, 5 orang, 10 orang, bertumbuh menjadi satu komunitas jemaat gereja lokal. Tadi saudara sudah lihat ditayangkan gereja-gereja yang kecil-kecil dibantu. Dan tidak akan bakal selesai dalam artian begini. Gereja ini selesai. Nanti ada gereja lain lagi akan dibangun. Karena tenaga-tenaga yang akan melayani di lingkungan GPDI begitu melimpah. Mengapa? GPDI di Indonesia memiliki 37 sekolah Alkitab. Setiap tahun menghasilkan kurang lebih 1.300 sampai 1.400 tenaga setiap tahun. Dan itu disebarkan setiap tahun. Karena target kami sedapat mungkin di seluruh desa di Indonesia harus ada gereja. Walaupun jemaatnya 1 orang. Saya selalu berkata begini kepada pendeta-pendeta di lingkungan GPDI yang mulai merintis jemaat di desa-desa. Dimulai dari 1 orang. Kadang-kadang 1 orang itu bukan orang kaya, saudara. Orang gila. Ya. Orang gila. Tapi coba kalau tidak ditolong Tuhan, pendeta pun jadi gila. Tapi belum pernah saudara dengar. Saudara boleh ke Indonesia. Tanya kepada hamba-hamba Tuhan GPDI. Ada enggak pendeta GPDI jadi gila? Enggak, saudara. Orang gila disembuhkan. Itu yang terjadi. Lalu tersebar di banyak negara. Nah, saya selalu berkata begini kepada calon-calon pendeta di lingkungan GPDI yang nanti akan disebarkan ke seluruh Indonesia. Kalau kalian melayani mulai dari 1 orang, 2 orang, 5 orang, 10 orang, jangan sekali-kali tinggalkan pelayanan. Kalau kamu tinggalkan pelayanan dan tidak dihukum oleh Tuhan, Tuhan harus minta maaf kepada Nabi Yunus. Saudara tahu kenapa? Nabi Yunus diutus oleh Tuhan ke Niniwe. Tapi dia lari kemana? Tarsus. Kemudian kapal yang ditumpangi digoncang oleh Allah. Akhirnya didapati Yunus yang bersalah. Lalu Yunus dibuang ke laut. Ditelan oleh ikan. Saudara tahu ikan apa? Ikan cakalang. Saya sendiri nggak tahu, saudara. Saya hanya bercanda. Itu sebabnya hamba-hamba Tuhan yang ada dalam pelayanan di lingkungan GPDI paling takut tinggalkan pelayanan. Tadi saya lihat dimunculkan Kalimantan Timur, ya. Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur, bagian pedalaman. Saya dengar sendiri pendeta itu bersaksi.
Di siang hari istrinya dia masak nasi, dia masak nasi. Suaminya sama anak lakinya pergi cari ular untuk dijadikan lauk. Dan sampai sekarang masih hidup, saudara. Jadi kalau saudara mau umur panjang, makan ular. Apa Tuhan pernah tinggalkan? Tidak. Jadi Paulus memulai pelayanan di kota Filipi dari satu orang. Dan inilah pola yang diambil oleh gereja Pentakosta di Indonesia, memulai satu pelayanan untuk membangun sebuah komunitas gereja lokal. Kalaupun itu dimulai dari satu orang, puji Tuhan. Dan biasanya saudara, selama ini tidak ada cerita gereja lokal menjadi bangkrut. Saudara-saudara, 3 hari yang lalu, saya dengan anak-anaknya Bapak Pendeta Ahamandei, almarhum, kami kunjungi satu tempat. Kami akan beli tempat itu bekas gereja, dan kami akan jadikan Sekolah Alkitab Jakarta dan Sekolah Tinggi Teologi Pentakosta Jakarta. Ini tempat bekas gereja, tapi bangkrut gerejanya, saudara. Gereja lain, bukan GPDI. Bangkrut gerejanya. Sampai tidak ada kegiatan lagi. Ya, kami beli. Puji Tuhan. Saudara, Paulus memulai dengan satu orang. Coba tanya kepada Pastor Jerry. Ketika GPDI dibuka di Brisbane, dimulai dari berapa orang? 5 orang. Puji Tuhan, 5 orang. Paulus 1 orang. Di Cipanas, Jawa Barat, 2 orang. 1 orang buta, 1 orang gila. Nah, coba saudara perhatikan bahasa Paulus. Ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Karena dari titik nol, dari awalnya, jemaat Filipi sudah dekat dengan Paulus, yang notabene Rasul Paulus adalah yang membuka, merintis. Itu sebabnya di Gereja Pentakosta Indonesia, GPDI, tidak ada istilah begini. Karena di gereja-gereja lain juga ada. Tidak ada salahnya. Tetapi kami, GPDI, tetap menggunakan pola Alkitabiah. Kami tidak mengumpulkan para pengusaha. Lalu kemudian gereja diolah seperti sebuah bisnis. 4, karena saya sendiri ditawarkan. Saya tidak mau. Para pengusaha 4-5 orang kumpul, kemudian mereka invest uang mereka, sewa gedung, bayar semua, rapikan semua. Fasilitasnya dirapikan, dipenuhi. Pendetanya disewa, pemain musik disewa, choir disewa. Dan semuanya, uangnya dikelola seperti sebuah perusahaan. Alkitab tidak berbuat begitu, saudara. Makanya Paulus senang. Karena apa? Dia berkata begini. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Saudara-saudara, jangan berkata, wah pendeta itu hebat. Perasaannya hebat. Tunggu dulu, saudara. Saya mau bertanya kepada saudara. Saudara yakin Yesus adalah Allah? Astagfirullahaladzim. Saudara yakin Yesus adalah Allah? Yakin Yesus adalah Allah. Makanya Paulus tulis dalam surat Kolose pasal 1 ayat 19. Di dalam dia, dalam Yesus, berkenan diam seluruh kepenuhan Allah. Jadi iman Kristiani percaya Yesus adalah 100% Allah
Yesus adalah 100% manusia. Nah, kita lihat dari sisi manusianya. Yesus pernah menangis? Pernah, saudara? Pernah. Yesus pernah lapar? Yesus saja pernah lapar. Jadi kalau saudara dengar pendeta berkata, aduh lapar, jangan begini, pendeta kok lapar? Emangnya pendeta kuda lumping, saudara. Pendeta juga manusia. Saudara pernah dengar Yesus letih? Pernah dengar Yesus tidur? Pernah. Yesus marah? Pernah pukul orang? Pernah waktu dia masuk dalam Ka'bah. Orang berjual beli, dia cambuki. Pernah bicara kasar? Pernah? Ayo. Pernah, saudara? Pernah. Waktu di Galilea, kata Yesus, sekarang sudah tiba waktunya anak manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa. Dan dia akan kembali ke Yerusalem. Dia akan ditangkap. Kata Petrus, Tuhan jangan. Yesus dia berkata begini, Bro Petrus, jangan mikir gitu, jangan. Enggak, dia bilang, setan, sini. Zaman now, gembala katakan kepada jemaat, setan, sini. Ya, zaman sekarang, pendeta kemudian panggil jemaat. Apalagi jemaat itu jemaat yang dekat, setia, sedekat-dekatnya pendeta dengan seorang jemaat. Tidak akan mungkin dalam koridor etika, gembala itu berkata begini, setan, sini. Enggak. Tapi Yesus pernah katakan, dalam kemanusiaannya. Dan itulah keyakinan kita. Tapi kalau bicara tentang Yesus sebagai Allah, kita buktikan semua yang dikerjakan oleh Yesus bernuansa mujizat. Apa yang tidak dapat diselesaikan oleh Yesus? Kalau saudara baca dalam nubuatan kitab Nabi Yesaya, pasal 9 ayat 5 ayat 6. Dan namanya disebutkan orang, salah satu di antaranya adalah, coba sebutkan. Ajaib. Saya lebih suka dalam bahasa Inggris itu ada 5. Dalam tulisan bahasa Indonesia hanya 4. Ajaib, penasehat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Allah yang perkasa dalam bahasa aslinya menggunakan kata gebura, pembuat mujizat. Coba halangan apa yang tidak dapat diselesaikan oleh Yesus? Orang yang mati sudah 4 hari dikuburkan, dibangkitkan oleh Yesus. Kenapa? Zaman sekarang misalnya gembala memberikan informasi kepada, atau jemaat memberikan informasi kepada gembala. Om, tolong datang, doakan anak saya sakit. Tidak segera datang. Aduh saudara, itu celaka saudara. Saya biasa berdoa untuk jemaat di telepon. Karena saya banyak di luar kota. Jemaat telepon, Om, minta bantu doa, ayo. Saya mau di mobil kah, mau di pesawat kah? Tapi ke pesawat nggak ada signal, saudara. Atau di tengah hutan, selama ada signal, ayo kita berdoa. Yesus, kawan dekatnya, Lazarus, yang dikatakan orang yang dikasihinya. Karena kalau kita baca Alkitab, 8 kali Yesus mampir di kota Betania, di rumah keluarga Maria, Marta, dan Lazarus. Begitu dekat. Orang datang kepada Yesus. Ini pesan dari Marta dan Maria. Saudara kami yang kau kasihi sakit. Kata Yesus, sakitnya tidak membawa mati. Mati saudara. Yesus adalah Allah Maha Tahu. Dia sudah tahu. Lazarus sudah mati. Tapi dia tidak segera datang. Hari pertama lewat. Hari kedua lewat. Ketiga, keempat dikuburkan. Baru dia datang. Makanya kalau saudara baca pasal 11 Injil Yohanes.
tertulis begini, baik Marta maupun Maria berkata bahwa jika engkau datang pada waktu dia sakit, saudara kami tidak mati. Kata Yesus, di mana kamu kuburkan dia? Di sana. Pergilah Yesus dan mereka. Gulingkan batu. Tuhan, sudah 4 hari, sudah berbau. Kata Yesus, jikalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Kenapa? Yesus ingin mematahkan pemahaman dari kelompok kaum Saduki yang tidak percaya adanya kebangkitan. Kalau menurut pemahaman orang Saduki, orang mati hari pertama bangkit, itu mati suri. Hari kedua mati, bangkit, mati suri. Hari ketiga bangkit, mati suri. Lewat dari hari ketiga, itu mati benaran. Yesus buktikan. Karena dia adalah Allah pembuat mujizat. Jadi betapa pentingnya. Nah, kembali saudara-saudara. Dalam gereja lokal itulah rohani kita bertumbuh. Terjadi interaksi dalam proses pertumbuhan rohani kita yang dalam Efesus pasal 4 menuju kepada pembangunan tubuh Kristus. Sekarang dunia menawarkan lewat HP kita gereja tanpa tembok yang akhirnya terwujud namanya gereja YouTube. Berapa banyak orang Kristen ya sudah di rumah saja, saya ikut YouTube saja, puji Tuhan. Sudah tahu di rumah belum sikat gigi, ya hanya pakai daster. Lalu dia ikut gereja YouTube. Sesudah itu, amin, amin. Saya mau tanya saudara, di mana tugas koinonia gereja? Tugas persekutuan. Bukankah Allah kita adalah Allah yang mencintai persekutuan? Kalau saudara baca Alkitab, saya yakin banyak di sini yang tahu saudara-saudara ya. Ada ayat Alkitab kitab Mazmur yang menulis lalu kemudian digubah jadi lagu. Oh betapa indahnya kalau di Indonesia dibikin dandut saudara. Coba saudara nyanyi, saya yang musiknya dandutnya saudara. Itu bassnya saudara. Stop. Itu kan dari Mazmur 133. Oh betapa indahnya saudara bersaudara duduk dengan rukun. Ya ahad. Sehati sepikir. Di mana kita bisa sehati sepikir? Nggak mungkin di YouTube saudara. Duduk bersama seperti ini. Coba baca. Digambarkan seperti minyak. Digambarkan seperti embun dari Bukit Hermon. Dan ayat 3. Kesanalah Tuhan mengirimkan berkat dan kehidupan yang kekal. Ayo, siapa di sini yang tidak mau diberkati Tuhan? Jangan ekstrim saudara. Ayo. Lagu lama dulu saudara di daerah kami. Ada lagu yang berkata begini. Mungkin ada yang tahu. Biar saya miskin di dunia asal kaya di sorga. Ada yang tahu di sini? Pak Max tahu? Berarti Pak Max orang jadul. Saudara setuju dengan lagu itu? Biar saya miskin di dunia asal kaya di surga. Saudara setuju? Saya nggak setuju. Baca Alkitab. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaan Allah dalam Yesus Kristus. Salah satu kemuliaan Allah dalam gereja yang bisa dilihat oleh manusia ketika Allah memberkati gereja secara jasmani. Dunia akan melihat, wah betul Tuhan mereka adalah Tuhan pemelihara, gembala agung, ra'ah. Memelihara, memenuhi segala kebutuhan.
Saudara pilih di antara 4 ini, saudara. Miskin di dunia masuk neraka. Apa semangat? Pilih. Atau kaya di dunia masuk neraka. Atau miskin di dunia masuk surga. Atau kaya di dunia masuk surga. Jangan serakah, pilih yang mana? Ayo. Terakhir. Yang keberapa? Sama. Apa itu berdosa? Baca Alkitab. Kejadian 24. Abraham dikayakan oleh Allah. Surat Korintus berkata, saudara dan saya hidup dari contoh imannya Abraham. Pasal 26 ayat 12-13. Ishak dibuat menjadi orang kaya. Jadi orang Kristen jadi kaya tidak salah, saudara. Asal bukan dari korupsi. Seperti kawan saya tadi. Diberkati Tuhan secara jasmani. Saya tidak mau sebut lagi namanya, saudara. Gitu. Coba dengar kesaksian. Lakukan sesuatu yang seimbang. Tuhan, keluarga, dan pelayanan. Berkat Allah berlimpah. Gak ada orang percaya yang terlibat menjadi rekan sekerja Allah. Lalu kemudian dirugikan oleh Allah. Tidak, saudara. Nah, di mana kita mengaplikasikan pelayanan kita dan menumbuh kembangkan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Bukan di gereja YouTube. Bukan. Tapi dalam komunitas gereja lokal. Makanya kita baca dalam Efesus pasal 4. Ayat 12. Dalam ayat 11 ada 5 jawatan. Nah, kalau konteks gereja lokal bukan dipimpin oleh seorang penginjil. Gereja lokal bukan dipimpin oleh seorang nabi. Gereja lokal bukan dipimpin oleh seorang rasul. Gereja lokal dipimpin oleh seorang gembala. Dan gembala itu adalah gembala pemberita Injil. Karena dari kata ra'ah itu, saudara hafal Mazmur 23? Ayo, ini paling terkenal. Orang Israel menyebut Mazmur 23 adalah mahkota kitab Mazmur. Karena kita temukan dalam filosofinya ada 2 bagian di situ. Bagian pertama dan bagian kedua itu adalah kesaksian pribadi. Tuhan gembala, kesaksian kepada orang lain. Tuhan gembalaku, dia. Ayat 4-6, kesaksian pribadi. Sekalipun aku berjalan lembah kelam, aku dijaga oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dan seterusnya. Saudara tahu? Tuhan memuaskan kita dengan segala berkat Tuhan. Haleluya. Di mana Tuhan kirim? Dalam persekutuan, Mazmur 133 itu. Kesanalah Tuhan kirim berkat. Itu sebabnya jangan tinggalkan kebersamaan. Kata surat Ibrani. Jangan kamu tinggalkan persekutuan bersama. Seperti yang suka dilakukan oleh orang lain. Banyak orang lain berkata, gak apa-apa saya gak ke gereja. Anak-anak ke gereja. Papanya titip ini kolektor papa. Bawa, nanti kamu yang bawa, papa di rumah saja. Pulang-pulang dia tanya, tadi gembala khotbah apa? Oh, tadi gembala khotbah ini. Waduh, dia singgung saya lagi. Enak aja, dia di rumah kok. Persekutuan itu penting sekali. Bertumbuh dalam gereja lokal. Berinteraksi dengan firman Allah lewat pelayanan gembala, saudara. Kalau gereja yang bersifat tubuh Kristus, gereja gembalanya adalah Tuhan Yesus. Tapi kalau gereja lokal, gembalanya nyata, saudara. Itu sebabnya ditulis dalam Alkitab. Kenapa? Ada surat Roma, Korintus, Galatia, Filipi, Efesus. Itu semua gereja lokal. Dan kalau saudara melihat dalam peta saudara, di Alkitab saudara, Asia kecil penuh dengan gereja di zaman itu. Apakah tidak ada gembala? Ada gembala. Setialah dalam gereja lokal, saudara. Bertumbuhlah dalam gereja lokal.
Haleluya. Dan tunduklah pada otoritas Allah melalui penugasan seorang gembala. Tuhan berkati kita sekalian. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Selamat sore.